selamat datang di podcast RRI Surabaya barengan sama Sasa Maulidina. Dan kali ini masih spesial di ulang tahun RRI ke-77. Dan Sasa gak sendirian, udah barengan sama Kak Mince, pianis asli nih dari Surabaya. Halo Kak Mince, apa kabar? Baik, terima kasih. Ih, cantik banget sih hari ini. Terima kasih, khusus untuk ulang tahunnya RRI. Spesial ya. Udah dari jam berapa ini tadi main ke RRI Surabaya? 10:30 tadi. Oh, lumayan ya. Lumayan. Udah main-main juga gitu ya tadi. Selamat ulang tahun ya, Mbak. Thank you. Kok jadi aku ya kayak yang ulang tahun. RRI. Selamat ulang tahun untuk RRI ya. Selamat berarti. ulang tahun RRI. Oke, ke-77 nih. By the way, Kak Mince ini sekarang kesibukannya apa? Lagi ngerjain project apa gitu sekarang? Kemarin itu, jadi sekarang pandemi kan udah mulai selesai ya. Iya Saya benar, berharap, udah mulai melandai ya. bener, sudah mulai melandai, bener, belum selesai banget lah ya. Masih ada teman-teman saya juga masih kena. Nah, tapi saya berharap udah mulai bisa ada pentas-pentas musik, supaya Surabaya tuh ada pentas-pentas musik gitu loh. Dulu kan 2 tahun tuh bener-bener vakum ya, Iya, sama sekali nggak boleh bikin acara. Bener. Lah terus kemarin waktu bulan Juni saya ke Jogja ikut festival chamber. Oh, udah di mulai Jogja. ini ya, udah mulai mereka aktif, udah mulai bisa dulu. ikutan festival-festival juga Bener, ya. mereka udah terbuka, penontonnya sampai kira-kira 200 begitu. Wow, lumayan. Nah, saya berharap bisa bawa ini juga semangatnya ke Surabaya. Karena di Surabaya tuh banyak banget pianis sebenarnya, Mbak. Iya benar, musisi-musisinya luar biasa loh potensinya ya. Iya, lah ini kalau bisa sering main musik di kantong-kantong musik, di RRI kah, di mana kah, di Wisma Jerman kah, atau dimanapun, atau museum kah, atau di Shola, kan seneng ya. Jadi Surabaya banyak warna musiknya Iya, gitu loh. beragam gitu ya. Iya, kalau industri terus kan tegang ya. Ini aja ada pianonya RRI dimajuin, langsung semua kayaknya seneng ya. Iya, langsung happy ya, heboh suasananya. Suasananya kayaknya jadi hangat kan ya. Musik itu gitu. Tapi Kak Mince ini udah berapa lama sih terjun ke dunia musik gitu ya, jadi seorang pianis di Surabaya? Semenjak saya lulus kuliah saya musik, Mbak. Kuliah oke. musik, mayornya piano. Itu 2004 saya pulang. Terus ya semenjak itu Berarti dulu kuliahnya di luar negeri nih ya? Iya, dulu di Jerman dulu, Mbak. Terus dulu sering masih pop orkestra Surabaya, bikin acara-acara sama Wisma Jerman, bikin orkestra di Cak Durasim, konser-konser kecil di mana. Tapi ya ini mesti semangat juga ya supaya terus selalu ada acara, kita harus selalu aktif bikin apa, kita bisa kerja sama apa, networknya dibuka gitu loh. Bener sih, karena juga ya itu tadi karena terhalang pandemi, jadi kemarin sempat vakum gitu ya. Vakumnya semuanya. banget Mbak, jadi stres banget karena kayak ya kita main kayak nggak ya kita butuh juga sih pentas di atas panggung, punya penonton yang apresiasi, kita juga seneng gitu loh, jadi hidup juga kita gitu. Jadi ya udah lama di Surabaya sih, cuman memang Surabaya itu nggak mudah ya untuk membangkitkan kegiatan musiknya gitu loh. Oh gitu ya Kak Mince ya? Ya butuh proses ya memang ya, untuk beda. bisa balik lagi dulu kayak sebelum pandemi gitu kan. Sama mungkin kita harus lebih banyak kerjasama juga dengan Yogyakarta kah, atau dengan Solo gitu loh, supaya kita itu lebih senafas lah ya, karena Jogja kan memang kegiatan seninya banyak banget ya, Surabaya udah ketinggalan banget lah ya. Jadi saya berharap juga bisa ada kerjasama dengan Jogja supaya lebih ngangkat suasana di Surabaya, tapi pelan-pelan lah ya, pelan-pelan insya Allah. Oke, tapi dalam waktu dekat kira-kira ada nggak nih project yang bakalan jalan nih Kak Mince barengan sama musisi-musisi lainnya di Surabaya? Iya, ini Wisma Jerman itu akan ada acara gitu, akan ada pianis dari Filipina, kelahiran Filipina yang lulusan dari Jerman juga akan main di Wisma Jerman. Emang dia udah punya fix schedule ya, tapi saya berharap saya dan satu pemain flutis asal Surabaya juga, namanya Mbak Putri Sukma.
Itu juga bisa main chamber, piano dan flute sebagai pembuka acaranya pianis ini. Nah, yang datang itu nanti bulan 11. Tapi kita masih nunggu kabar gimana karena kita jumping in gitu loh. Karena saya tiba-tiba mengusulkan, kan kenal sama Wisma Jermannya pimpinannya Bapak Mike, terus saya bilang kenapa nggak punya ini aja gitu ya, nggak ada ini pemusik dari Surabaya sendiri dari lokal, jangan ngimpor terus, ayo dong, padahal di sini potensinya juga banyak banget nih gitu ya. Maksudnya kita jangan ngimpor terus, kayak luar negeri hebat banget, kita juga ada nih gitu loh, ayo dong masukin. Makanya saya jumping right in. Saya harap kemarin udah serain proposal apa gitu, semoga nanti dalam 1-2 minggu ada jawaban, kita bisa ikut main. Iya, gitu, bisa bangkit lagi nih ya industri musik yang ada di Surabaya ini. Nah, kalau pemirsa RRI Surabaya gitu ya, podcastnya ini yang pengen tahu info-info tentang musisi-musisi kayak gitu, terus penampilan-penampilan musik yang ada di Surabaya gitu, sebenarnya bisa cari kemana sih Kak Mince? Iya, sayangnya itu memang kita itu belum sampai sangat terorganisir ya. Saya sendiri juga masih harus mengajak kerjasama Wisma Jerman yang juga kantong budaya. Jadi kalau Mbak Sasa mau, Mbak Sasa ya, mau cari tahu kegiatan-kegiatan seni yang lain, itu bisa pantengin Wisma Jerman, Instagramnya Wisma Jerman. Itu nanti di sana kalau kita ada konser atau ada apa, selalu upload di sana gitu. Jadi bisa. Mereka lebih banyak kegiatan budaya ya. Selama ini yang saya tahu masih itu. Sebenarnya Siola itu punya piano juga, grand piano. Tapi nggak boleh dipakai. Aku sampai gitu loh. Saya masih berharap sih. Tapi ya itu harus sering-sering datang, tanya, silaturahmi, tanya gitu memang harus gitu. Ya berarti sebenarnya banyak gitu ya musisi-musisi ini sebenarnya yang pengen juga tampil, yang pengen ditonton, gitu penontonnya pun juga sebenarnya nyari nih gitu kan, hiburan-hiburan juga gitu. Karena kan selama 2 tahun lebih ini pandemi, terus kayak butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu yang bisa bikin healing. Nah, penampilan-penampilan musik kayak gitu kan juga bisa ya. Iya, insya Allah itu masukan buat saya juga sih Mbak sama teman-teman. Nanti mungkin kita harus punya akun ya yang khusus yang kayak misalnya kegiatan aktivis pemusik atau seniman Surabaya apa aja yang khusus gitu, mungkin punya Instagramnya. Terima kasih ya. Nah ini seru sih emang kalau ngomongin tentang dunia musik gitu ya di Surabaya ini, karena banyak banget musisi-musisi di Surabaya yang potensial gitu, pemirsa. Dan kalau kita balik lagi ngomongin tentang RRI gitu ya, udah pernah kolaborasi apa aja nih sama RRI nih Kak Mince? Dulu banget ya, saya barusan lulus kuliah, itu saya sering kesini setiap hari Rabu, saya ngisi acara sama satu pemain celis, namanya Fauji. Kita setiap hari Rabu main acara, itu jam berapa ya, itu kayaknya jam 2 sampai jam 3 kalau nggak salah, ngisi acara RRI waktu itu. Jadi ada sedikit, kita main, terus programnya 1 jam, terus nanti kita membahas ini lagunya tentang apa sih, siapa sih komposernya, dulu hidupnya seperti apa sih, seperti itu dulu. Seru ya berarti ya, memang diisi dari musisi dan jelasin tentang dunia musik juga gitu. Terus juga pernah kan saya juga ada kan ngajar piano juga ya. Nah itu murid-murid saya juga saya anjurkan, ayo main di RRI. Jadi waktu itu pernah juga mungkin 5-6 tahun lalu ya. Jadi murid-murid saya main di RRI live. Jadi pemusik-pemusik masih muda, kalau latihan aja kan kurang greget ya, tapi waktu harus pentas itu mereka baru deg-degan, terus apa gitu ya, demam panggung, biar mereka ngerti. Jadi beberapa kali itu juga pernah kerjasama dengan RRI, dan RRI mengeluarkan sertifikat juga gitu-gitu loh, dari Mas Hadi. Jadi kangen ya masa-masa itu gitu ya, bisa kita hadirkan lagi kayaknya nih di RRI Surabaya sekarang ini. Itu yang saya masih kepingin lagi ngelobi sama Pak Hadi, saya sama pemain flute-nya. Kapan RRI ada acara, kita mau deh masuk, udah nggak usah dibayar, pokoknya kita ngisi acara gitu. Yang penting kolaborasi gitu ya. Tapi so far setelah kolaborasi, sering ngisi juga, sering main ke RRI Surabaya, apa sih testimoninya gitu setelah kerjasama dan berpartner gitu dengan RRI? Ya RRI itu sangat welcome ya dengan kita pemusik gitu loh. Apalagi Pak Hadi itu
Pak saya punya murid-murid sudah gini. Oh iya ayo bikin. Terus ada penyanyi-penyanyi juga. Kan RRI juga bikin kan ya lomba nyanyi gitu kan juga ada. Jadi RRI itu sangat welcome juga gitu loh, dan sangat fleksibel mengikuti gitu loh juga, mendukung ini generasi-generasi yang muda supaya bisa lebih maju. Senang banget sih, karena saya bisa kapanpun, wah kalau RRI pasti mau deh, ide-ide yang idealis gitu loh, pasti boleh deh jalan gitu loh. Jadi saya senang kayak sangat supporting banget, supporting banget. Jadi mau gini-gini, oke tak bikinkan, ayo maju gitu loh. Jadi saya senang banget sih RRI selama ini. Tapi saran dan juga masukannya untuk RRI apa nih ke depannya? Kali aja kita bisa punya program bareng gitu kan, barengan sama musisi-musisi di Surabaya. Apa nih masukannya dari Kak Minca? Ya memang sekarang itu zamannya digital ya, orang itu jarang denger radio ya. Tapi kan bukannya artinya ya saya juga bingung juga ya gimana kalau nggak ada radio. Mungkin kita juga harus mengikuti ya, kita harus ada kayak Instagram live juga atau podcast seperti ini juga. Jadi memang harus gerak-gerak kecil-kecil lah. Saya harap kedepannya RRI bisa lebih banyak punya program-program seminggu sekali Kak atau 2 minggu sekali yang membahas musik. Dulu pernah saya tuh ngisi, dimintain tolong jadi narasumber untuk cari tahu apa sih pengaruh musik ke anak-anak kalau anak belajar musik kayak gitu-gitunya tuh. Kalau kita kalau kita nggak mulai bercerita, nggak ada yang tanya juga dan nggak ada yang apa sih itu, karena bisa jadi insight baru juga nih pemirsa ya kan. Iya banget. Kalau di Eropa itu kan sudah penelitiannya tuh banget ya, makanya setiap 3 anak itu 3 anak kecil selalu ada 1 atau 2 yang main instrumen apapun itu. Kalau nggak punya duit ya instrumennya biola atau nyanyi. Kalau ada warisan piano ya main piano gitu loh. Memang the power of music ini luar biasa kan ya Kak Minca ya. Iya, itu pengaruh ke otaknya kita kiri sama kanan itu luar biasa sebenarnya. Kita jadi pemusik lebih sensitif orangnya, lebih ada empati. Kita lebih kritis dengan diri sendiri, nggak gampang sombong kayak begitu. Lebih kreatif juga. Banyak pengaruh positifnya gitu ya untuk diri kita pastinya pemirsa. Tadi aja nih aku sempet dengerin gitu kan penampilannya Kak Minca, itu aja bisa langsung bikin fresh. Siang-siang keren banget. Terakhir apa nih Kak Minca yang pengen disampaikan ke pemirsa podcast RRI Surabaya? Ikuti terus RRI, acara-acara RRI. Semoga setelah ini segera kita bisa ada kerjasama dengan RRI, akan lebih banyak pemusik-pemusik lain, biola, cello, flute, piano untuk ngisi acara di sini. Jadi biar ya nggak cuman cari-cari duit terus ya, tapi hati juga bisa tenang. Pantengin terus ya acara-acaranya RRI. Kak Minca, semoga nanti bisa kolaborasi kedepannya barengan sama RRI Surabaya. Ya, lebih sering. Sukses dan juga sehat selalu untuk Kak Minca. Makasih Thank you juga nih pemirsa podcast RRI Surabaya yang udah stay di sini, dan kita bakalan ketemu lagi di podcast RRI Surabaya selanjutnya. Bye.